Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin, yaitu kita akan mencoba membahas tentang masalah taklid. Jadi di sini beliau, yaitu Muhasyi Syekh Bakri Sato, beliau akan menjelaskan apa itu taklid dan beberapa syarat-syarat taklid. Beliau mengatakan qauluhu, adapun perkataannya musannif, faidatun, maknanya adalah fi bayani taklid. Jadi faedah yang disampaikan oleh Shahibu Fathil Mu'in, yaitu pengarang kitab Fathul Mu'in, yang mengatakan faedah di sini maksudnya adalah fi bayani taklid, yaitu di dalam menjelaskan masalah taklid. Beliau mengatakan wa hasilul kalam alaihi, dan kesimpulan pembicaraan alaihi atas masalah taklid adalah anna taklida, bahwasanya taklid huwa, taklid itu adalah al-akhdhu, mengambil, wal amalu, dan mengamalkan, biqaulil mujtahidi, dengan pendapatnya seorang mujtahid, min ghairi ma'rifati dalilihi, dengan tanpa mengetahui dalilnya. Jadi taklid itu adalah mengambil dan mengamalkan pendapatnya seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui dalilnya. Wala yahtaju, dan seorang enggak butuh, muqallid, orang yang mengikuti, itu tidak butuh ila talaffudzi bihi, kepada melafalkan taklid. Jadi seorang muqallid, orang yang akan mengikuti seorang mujtahid, dia tidak disyaratkan melafalkan taklid. Misalnya aku taklid kepada Imam Malik atau aku taklid kepada Imam Abu Hanifah, ini enggak perlu, enggak disyaratkan. Bal, akan tetapi, matastash'arul amilu, kapan merasa al-amilu, seorang yang beramal, dia merasa anna amalahu, bahasanya amalannya itu muwafiqun, itu cocok, liqauli imamin, bagi pendapatnya seorang imam, faqad qalladahu, sungguh dia telah bertaklid kepada imam tersebut. Jadi taklid itu tidak disyaratkan mengucapkan taklid kepada seorang imam, itu enggak disyaratkan. Jadi talafut bitaklid itu enggak disyaratkan. Tetapi kapan seorang merasakan bahwasannya amalannya itu cocok dengan pendapatnya seorang imam, itu sudah cukup. Dia sudah taklid kepada imam tersebut. Faqad qalladahu, sungguh dia telah bertaklid kepada imam tersebut. Walahu, dan bagi taklid itu syurutu sitatin, itu ada 6 syarat. Jadi syurutu sitatin ini aslinya adalah sitatu syurutin. Jadi taklid itu memiliki 6 syarat. Al-awalu, yang pertama adalah ayyakuna madhabul muqalladi, adanya madhabnya imam yang ditaklidi itu mudawwanan, itu harus sudah dibukukan. Jadi syarat yang pertama adalah adanya madhabnya imam yang dia ikuti itu harus sudah terbukukan atau dibukukan. Baik itu dibukukan oleh imam itu sendiri ataupun dibukukan oleh murid-muridnya. Nah, madhab yang telah dibukukan
madhabnya, baik itu oleh imam itu sendiri ataupun oleh para murid-muridnya yang sampai sekarang masih dipelajari, itu adalah 4 madhab, yaitu madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Jadi syarat yang pertama adalah adanya madhabnya imam yang diikuti itu adalah mudawwan, yaitu sudah dibukukan. Nah, perkataan muqallad ini bi fathil lam, dibaca fathah lamnya. Maknanya muqallad adalah imam yang diikuti. Kemudian asani, syarat taklid yang kedua adalah hifdzul muqallidi bikasril lam, mengikutinya orang yang bertaklid, menghafalnya orang yang bertaklid dengan dibaca kasroh lamnya muqallid. Hafalnya seorang yang muqallid syurutul muqallad, yaitu syarat-syarat yang dikemukakan oleh imam yang diikuti fitil kal masalah, pada masalah tersebut. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang bertaklid itu harus hafal atau harus mengetahui syarat-syarat yang dikemukakan oleh imam yang dia taklidi pada masalah tersebut. Jadi dia harus tahu apa saja syarat-syarat yang ada pada masalah tersebut menurut imam yang dia ikuti. Ini syarat yang kedua. Kemudian asalisu, syarat yang ketiga adalah alla yakunal taqlidu mimma yang qudu fihi qada'ul qadi. Alla yakuna taqlidu, tidak adanya taklid, itu mimma, itu dari perkara, fihi yang pada perkara tersebut itu qada, yang kudu itu membatalkan, yang menjadi batal fihi pada perkara tersebut qadaul qadi, keputusan seorang qadi. Jadi alla yakuna taqlidu mimma yang kudu fihi qadaul qadi, tidak adanya taklid itu dari perkara yang menjadi batal fihi pada perkara tersebut qadaul qadi, ketetapan qadi. Jadi jangan sampai adanya taklid tadi itu dari perkara yang bisa membatalkan keputusan qadi. Ini yang nomor 3. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat adalah alla yatatabba'ar rukhsa, hendaknya dia tidak mencari-cari keringanan, bi ayyakhudha, dengan sekira dia mengambil min kulli madhabin, dari tiap-tiap madhab, bi ashali, dengan pendapat yang paling ringan. Jadi nggak boleh tujuan taklidnya tadi itu untuk mengambil pendapat yang paling ringan dari setiap madhab. Maka wailah, kalau dia melakukan hal itu, maka fatan halu rukbatut taklif min unukihi, maka tanggung jawab taklif itu tidak akan terlepas dari pundaknya. Dia masih terkena beban taklif meskipun dia telah melakukan beramal tadi. Qala Ibnu Hajar, telah berkata Imam Ibnu Hajar, wa min sama, oleh karenanya, kanal aujahu, adalah pendapat yang kuat, adalah ayyaf suqa bihi, yaitu dia menjadi fasik bihi, dengan melakukan hal itu. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa qala ar-Ramliyu, dan telah berkata Imam Ramli, al-aujah, adapun pendapat yang kuat adalah annahu la yafsuk, bahasanya dia tidak menjadi fasik, wa in athima bihi, walaupun dia berdosa dengan melakukan hal tadi. Jadi menurut Ibnu Hajar, dia menjadi fasik dengan
mengambilnya dia pendapat yang paling ringan dari tiap-tiap mazhab. Ini menurut Ibnu Hajar, tetapi menurut Imam Romli dia tidak menjadi fasik, akan tetapi dia berdosa. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini untuk mengawali pembacaan masalah taklid ini. Semoga ada manfaatnya.